Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Puji Syukur nomor 657. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Ia membebaskan kita dari musuh kita, kekal abadi kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, juga umat yang mengikuti misa ini secara live streaming, kita mahkotai seluruh aktivitas kita hari ini melalui perayaan Ekaristi Kudus ini. Dan mari dalam misa kudus ini kita mengenang dan berdoa untuk almarhum Dr. Hans F. Woengkang yang hadap Tuhan 5 tahun yang lalu. Juga kita mau berdoa bagi Bapak Lambertus Balik dan Ibu Tresia Suyanti yang berpulang ke rumah Bapak tanggal 5 Agustus dan tanggal 9 Agustus 2021. Selain itu juga untuk arwah yang lain, Kakek Bernardus Balik, Nenek Tersia, Bapak Yosef Abdon, Mama Cecilia Sinona, Mama Paderina, Bapak Silvester Lado, Kakak Petrus Pitang, Lambertus Muda, Remigius Melai, Kakek Petrus Pedan, Nenek Veronica, Bapak Polikarpus, Bapak Elias Eli, Mama Dua Blerut. Dan mungkin masih ada anggota keluarga kita yang lain atau sahabat kita yang sudah meninggal yang ingin kita doakan. Mari kita satukan semua itu dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan mengajak kita untuk merenungkan kesetiaan Allah sampai akhir kepada manusia. Dan ini diamanahkan kepada setiap dari kita yang dipanggil, apapun itu bentuk panggilan kita, khususnya juga panggilan hidup berkeluarga. Allah yang setia. Mari terlebih dahulu kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan yang penuh rahmat ini. Menyadari segala kelalaian, kekurangan dan dosa kita mohon rahmat pengampunan dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita satukan doa kita dalam doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah mengutus Putramu Tuhan kami Yesus Kristus untuk memperbarui perjanjian-Mu dengan kami. Mampukanlah kami untuk selalu ingat akan kasih setia-Mu dan berusaha hidup sebagai umat kesayangan-Mu, apapun itu panggilan kami. Bapa, terimalah arwah orang beriman, khususnya yang kami kenang, yang nama-namanya kami sebutkan dalam misa kudus ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Dahulu kala nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya dan memberinya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberikan pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir, dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedangkan mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Sipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, maka para warga kota itu berperang melawan kalian, dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan,
orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depan-Mu, seperti aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh, bukanlah pedang-Mu dan bukan pula panah-Mu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain, kekal abadi kasih setianya. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Kekal abadi kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Kekal abadi kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Kekal abadi kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya. Kekal abadi kasih setianya. Yang membebaskan kita dari para lawan kita. Kekal abadi kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya,
dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para petugas liturgi yang hadir langsung di gereja dan seluruh umat yang mengikuti misa ini dari rumah masing-masing. Selama pandemi ini kita diajak untuk bekerja dari rumah, work from home. Dan karena itu kiranya tidak ada kesempatan bagi para suami istri untuk berselingkuh, untuk pergi di hotel atau penginapan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Tetapi mengejutkan Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam 2 tahun pandemi ini kita mendengar lewat medsos, dan itu bisa kita verifikasi data itu, bahwa angka pendaftaran perceraian baik itu pada pengadilan agama maupun untuk kita lingkungan Katolik pada tribunal naik. Permohonan perceraian, permohonan anulasi perkawinan naik. Jadi berbanding terbalik. Lalu pertanyaannya tentu saja, mengapa ada fenomena demikian? Kalau kita lihat dalam kitab suci Perjanjian Lama, memang perkawinan para bapa bangsa umumnya poligami. Ya. Jadi satu orang dengan beberapa istri. Dan itu khususnya terjadi pada zaman raja-raja dan zaman hakim-hakim. Waktu itu berlaku filosofi ini, banyak istri, banyak rezeki. Ya. Artinya banyak istri merupakan tanda kekayaan sekaligus tanda kehebatan, tanda kuasa bagi seorang laki-laki. Ya. Namun dalam perjalanan waktu kemudian, ketika bangsa Israel sudah masuk di tanah terjanji, di tanah Kanaan dan menetap di sana, semakin muncul kesadaran bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan monogami. Satu perempuan, satu laki-laki, fokus, utuh, bulat, penuh. Dan ini kita bisa lihat dalam kitab suci pada seruan yang diberikan oleh para nabi, juga nasihat-nasihat yang kita temukan dalam kitab kebijaksanaan. Perkawinan yang poligami adalah perkawinan yang ideal. Nah, lalu kita masuk dalam zaman Perjanjian Baru, seperti tadi dari kisah Injil yang ditegaskan oleh Yesus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Nah, orang bijak mengatakan para suami istri yang dipanggil ke dalam keluarga, dan itu tidak hanya berlaku untuk panggilan hidup berkeluarga, tetapi juga untuk panggilan-panggilan yang lain. Kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Nah, memang kalau kita lihat secara konkret dalam peserahan hidup kita hari lepas hari, contoh dalam panggilan hidup berkeluarga, pasangan kita, entah istri atau suami, harus realistis. Pasangan Anda bukanlah manusia yang sempurna. Bukan.
Semasih berada di dunia ini, pasti di sana sini ada cacatnya, di sana sini ada kerapuhannya, di sana sini ada kekurangannya. Tetapi kondisi yang demikian ini, kalau kita lihat dalam terang iman kita, dan itu digarisbawahi oleh kitab suci, bahwa panggilan hidup suami istri, kesetiaan suami istri dari hari ke hari mesti menampakkan kesetiaan Allah. Seperti tadi kita dengarkan dari bacaan pertama. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir sesudah mereka dibebaskan menuju tanah terjanji, berkali-kali ada kenyataan ketidaksetiaan, ada perselingkuhan, dan seterusnya. Tetapi kita tidak fokus pada ketidaksetiaan itu, pada perselingkuhan itu, tetapi kita fokus pada Allah. Sepanjang pesiarahan bangsa Israel, Allah yang mereka imani, Allah yang mereka percayai adalah Allah yang setia hingga akhir. Allah yang setia hingga akhir. Dan bangsa Israel dan para pengikutnya, kalau kita terjemahkan ke dalam perjanjian baru, Yesus Kristus dan kemudian kita para pengikutnya dipanggil untuk keutamaan yang sama, yakni setia hingga akhir. Maka mari dalam misa kudus ini kita mohon rahmat yang berlimpah dari Allah. Kesetiaan yang bertahan hingga akhir itu memang bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari Allah. Dan karena itu perlu kita mohonkan hari lepas hari, apapun itu panggilan kita, kesetiaan untuk bertahan, untuk kuat siang dan malam, hujan maupun panas terik, dalam untung dan malang. Jangan terjadi seperti dikisahkan dalam Injil tadi, karena ketegaran hati, karena emosi sesaat, karena egoisme dari masing-masing, lalu mimpi besar para suami istri, yakni rumah tangga menjadi surga bagi mereka, kocar-kacir dalam perjalanan. Ujungnya adalah neraka. Jangan terjadi demikian. Lagi-lagi perlu kita perkuat doa kita dalam hal itu, supaya kita yang diberikan tanggung jawab untuk terus-menerus belajar pada Allah dapat memiliki keutamaan ini, setia hingga akhir. Kita mohonkan rahmat ini, dan mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, mereka telah membuktikan bahwa mereka telah setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di dunia ini. Kita mohon pertolongan doa dari mereka untuk panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya dan kuasa,
berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kuruskanlah persembahan roti dan anggur yang kami tunjukkan kepadamu ini. Semoga hidup kami pun, kesetiaan kami kau perbaharui. Bersama dengan persembahan kudus dalam rupa dan roti dan anggur ini, kami mengenang dengan penuh kasih dan sekaligus mendoakan arwah yang nama-namanya kami sebutkan dalam misa kudus ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami yang persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan secara khusus dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Dr. Hans Wengkang, yang 5 tahun yang lalu Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Lambertus Balik, Teresia Suyuyanti, Bernardus Balik, Tersia, Yosef Abdon, Cecilia Sinona, Paderina, Silvester Lado, Petrus Pitang, Lambertus Muda, Remigius Melai, Petrus Pedan, Veronica,
Polikarpus, Elias Eli, Dua Blerut, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Roh Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengeteraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengeteraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita doakan doa komuni batin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu,
dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Bahagia tiap rumah tangga yang menerima Dikau ya Tuhan. Engkau sahabat yang paling dicinta, tamu yang paling dimuliakan. Setiap hati girang menyambutmu, mata memandangmu penuh seri. Setiap bibir bertanya padamu, mana perintah yang Engkau beri. Bahagia jika sehati dalam kasih-Mu. Suami istri berjalan seiring atas landasan iman yang teguh, tetap bersatu dalam untung malang, di dalam suka duka hidupnya. Hanyalah satu yang didambakannya, tinggal bersamamu selamanya. Mari kita mohon pertolongan doa dari Bunda Maria. Kita doakan keluarga kita masing-masing. Kita doakan umat untuk kepulihan kesehatan mereka bagi yang terpapar sakit. Kita doakan arwah orang beriman, khususnya yang nama-namanya disebutkan dalam misa kudus ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu melalui pengorbanan putramu yang kami kenangkan dalam perayaan ini. Mampukanlah kami untuk selalu setia kepadamu, sampai kelak kami Kau persatukan
dalam himpunan para kudus di surga. Bunda Maria dan Santo Yusuf, tolonglah kami dengan doa-doamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akhiri misa kudus ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, seluruh umat yang mengikuti misa ini secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu